Kisah ini mengisahkan Pak Raji, seorang pemulung tua dari pinggiran kota yang hidup dalam kesederhanaan. Dalam keheningan malam, ia sering memanjatkan doa agar bisa menginjakan kaki ke tanah suci. Meski dicibir dan dianggap mimpi di siang bolong, Pak Raji tetap yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Perjalanan hidupnya yang penuh cobaan, kebaikan hati yang tak pernah padam, dan kekuatan doanya membawa mukjizat yang tak disangka. Di jejak cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal satu pun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Mimpi di tumpukan sampah. Di antara riuh kota yang tak pernah tidur, ada sudut yang luput dari perhatian. Lorong sempit beralaskan tanah becek, diapit oleh tembok kusam dan bangunan semi permanen, menjadi tempat tinggal seorang pria tua bernama Raji. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, dan bajunya selalu beraroma sisa kehidupan kota, karena ia seorang pemulung. Setiap pagi, sebelum matahari menghangatkan bumi, Pak Raji sudah menyusuri gang demi gang, mendorong gerobak tuanya. Bunyi roda yang berdecit itu menjadi alarm khas di lingkungan itu. Anak-anak sering menatap heran, sementara orang dewasa terbiasa tak menoleh. Bagi banyak orang, Pak Raji hanyalah bagian dari lanskap kota yang kumuh, tak penting, tak mengganggu. Namun siapa sangka, di balik wajah keriput dan tangan yang terbungkus luka kerja, ada sebuah mimpi yang terus Pak Raji rawat dalam doa. Saya ingin ke Mekah, saya ingin melihat Ka'bah, begitu lirihnya berkata suatu malam pada seorang bocah tetangga yang menemaninya makan singkong rebus. Bocah itu tertawa polos. Mekah itu jauh, Pak. Naik pesawat, mahal banget. Pak Raji hanya tersenyum. Ia tahu itu. Ia juga tahu bahwa ia bahkan belum punya uang untuk ganti sandal yang bolong. Tapi hatinya percaya bahwa jarak sejauh apapun tidak mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa. Sejak istrinya wafat 10 tahun lalu, Pak Raji hidup seorang diri. Anak semata wayangnya merantau entah kemana, kabarnya hilang kontak sejak menikah. Meski demikian, tak pernah ada keluhan dari bibirnya. Ia selalu berkata, kalau kita sabar, Allah pasti buka jalan. Tak banyak yang tahu bahwa setiap malam, sebelum tidur di bilik sempit berdinding seng, Pak Raji akan membasuh kaki dan wajahnya, lalu bersujud dalam sholat panjang. Tangannya yang kasar selalu terangkat lama dalam doa. Ya Allah, kalau ini mimpiku, jadikan nyata. Kalau bukan, cukupkan hatiku menerimanya. Hari berganti, tahun berlalu. Usia Pak Raji makin menua. Tapi semangatnya tetap utuh. Ia bahkan mulai menyisihkan recehan hasil memulung ke dalam kaleng kecil yang digantung di dinding rumahnya. Kaleng itu ia beri nama, tabungan haji. Setiap sen yang masuk adalah harapan yang ia titipkan pada langit. Tetangga-tetangganya ada yang menertawakan. Wah, Pak Raji mau naik haji? Mimpilah yang tinggi, Pak. Duit dari kardus bekas? Bisa naik becak aja udah syukur. Pak Raji hanya menunduk dan tersenyum. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya percaya pada waktunya Tuhan. Suatu sore, saat hujan mengguyur kota, Pak Raji menemukan tas kecil di tumpukan sampah di belakang pasar. Ia membukanya dan menemukan isinya utuh, dompet, ponsel, bahkan beberapa lembar uang dolar. Namun alih-alih menyimpannya, Pak Raji menyerahkannya ke pos polisi terdekat. Berita tentang kejujurannya menyebar cepat. Ternyata, pemilik tas itu adalah seorang pengusaha kaya yang sedang mengunjungi proyeknya di kota. Pria itu, Pak Hendra, terharu saat polisi memberitahu bahwa seorang pemulung telah menemukan dan mengembalikan hartanya. Orang seperti Bapak langka, ujar Pak Hendra saat berkunjung ke gubuk Pak Raji. Boleh saya tahu apa cita-cita terbesar Bapak? Pak Raji sempat ragu menjawab, namun akhirnya berkata jujur, saya ingin naik haji. Tapi saya tahu saya bukan siapa-siapa. Pak Hendra diam sejenak, lalu tersenyum lebar. Pak Raji, kalau Bapak mau, saya ingin membantu mewujudkannya. Sejak hari itu, hidup Pak Raji berubah. Namun bukan hanya bantuan itu yang membuat cerita ini luar biasa, melainkan bagaimana kabar tentangnya menyebar. Banyak orang mulai datang, memberi sumbangan, bahkan mengajak Pak Raji berbicara di acara-acara kecil. Tapi yang paling menyentuh, anaknya yang telah lama hilang kabar tiba-tiba pulang. Tiket menuju Tanah Suci. Sejak berita tentang pemulung jujur yang mengembalikan tas berisi uang menyebar, gubuk kecil Pak Raji yang biasa sepi kini tak pernah luput dari tamu. Wartawan, tokoh masyarakat,
Bahkan murid-murid sekolah datang ingin sekadar menyapa, mendengar cerita, atau bersedekah. Namun dari semua kejutan yang datang, tidak ada yang lebih mengguncang hati Pak Raji selain suara itu. "Bapak!" Pak Raji yang sedang duduk menambal karung di depan rumahnya sontak berdiri. Matanya memicing ke arah sumber suara. Seorang pria muda, tampak bergetar, berdiri di ujung lorong dengan raut wajah penuh sesal. Di sampingnya, seorang wanita berhijab dan anak kecil berusia sekitar 5 tahun. "Zidan?" Suara Pak Raji lirih. Pria itu mengangguk, lalu berlari memeluk tubuh renta ayahnya. Tangis pun pecah. Mereka berpelukan lama, membiarkan air mata menghapus semua jarak waktu dan kesalahpahaman. Zidan, anak sematawayang Pak Raji, ternyata mengalami masa sulit. Ia merantau bersama istri, kehilangan pekerjaan, lalu malu untuk kembali karena merasa tak berguna. Namun setelah membaca kisah tentang pemulung yang jujur, ia tak menyangka bahwa pria itu adalah ayahnya sendiri. "Maafkan aku, Pak, aku malu, aku gagal, aku..." "SSST, yang penting kamu pulang, Nak. Ayah nggak pernah menyesal doain kamu setiap malam," jawab Pak Raji sambil mengusap kepala anak cucunya. Hari itu, gubuk kecil di ujung gang menjadi saksi penyatuan kembali sebuah keluarga yang lama tercerai. Zidan, bersama istrinya, bertekad untuk membalas semua ketulusan sang ayah. Beberapa minggu kemudian, Pak Raji resmi didaftarkan dalam program haji oleh Pak Hendra, sang pengusaha yang dulu ia tolong. Semua biaya ditanggung sepenuhnya. Namun yang membuat Pak Raji makin haru, Zidan bersikeras ingin ikut mendampingi ayahnya sebagai mahram sekaligus pembimbing. Meski belum sepenuhnya mapan, Zidan rela menjual motornya dan mengajukan cuti panjang demi bisa bersama sang ayah menunaikan rukun Islam kelima. "Bapak sudah menghabiskan hidupnya buat saya. Biarlah sekarang giliran saya mendampingi Bapak ke rumah Allah," kata Zidan. Persiapan haji pun dimulai. Pak Raji yang selama ini hanya tahu sedikit tentang ibadah itu mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Ia mencatat semua yang diajarkan Ustaz, bertanya pada Zidan tentang tata cara haji, bahkan belajar membaca doa-doa Arab dengan mengeja perlahan. Setiap malam, gubuk itu kini terang oleh cahaya lampu belajar. Pak Raji dan Zidan duduk berdampingan, membuka buku fikih haji. Di antara mereka, si kecil Rania, cucu Pak Raji, sesekali ikut membacakan doa dengan logat lucu yang membuat mereka tertawa. Beberapa tetangga yang dulu suka mencibir kini mulai menghormati. Ada yang menawarkan oleh-oleh untuk dibawa, ada pula yang menitipkan doa agar disampaikan di tanah suci. Pak Raji tak menyimpan dendam. Ia menerima semuanya dengan hati lapang. Namun tak semua jalan mulus. 2 minggu sebelum keberangkatan, Pak Raji jatuh sakit. Tubuhnya lemas, batuk-batuk, dan sulit tidur. Dokter mendiagnosa kelelahan dan tekanan darah tinggi. Kabar itu membuat keluarga panik. "Kalau Bapak belum kuat, kita tunda saja hajinya," ujar Zidan cemas. Namun Pak Raji menggeleng. "Saya sudah menunggu seumur hidup. Kalau Allah memanggil saya di sana, biarlah saya pulang di tempat yang mulia." Kata-kata itu membuat Zidan tercekat. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah janji yang disimpan langit bagi orang yang sabar dan ikhlas. Setelah istirahat dan perawatan ringan, kondisi Pak Raji membaik. Dokter pun mengizinkan keberangkatan dengan syarat pendampingan ekstra ketat. Maka, hari yang ditunggu pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu dipenuhi jamaah dengan pakaian ihram putih. Di tengah keramaian itu, tampak Pak Raji berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca, tangannya menggenggam erat paspor dan tiket yang masih terasa seperti mimpi. "Dulu saya cuma lihat kabah dari televisi yang tak ada suaranya. Sekarang, saya benar-benar ke sana," bisiknya pelan. Zidan menggandeng ayahnya masuk ke ruang tunggu. Selama di pesawat, Pak Raji tak henti berzikir. Meski tubuhnya ringkih, semangatnya begitu kuat. Perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya soal fisik, tapi juga batin. Dan Pak Raji telah melewati ujian yang tak sedikit. Sesampainya di Mekah, saat pertama kali menjejakkan kaki di Masjidil Haram dan menatap Ka'bah dari kejauhan, tubuh Pak Raji bergetar hebat. Ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi pipi keriput yang kini bersinar oleh cahaya keikhlasan. "Ya Allah, aku datang, ya Rab. Aku datang." Doa yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya sampai pada tujuan. Di tengah lautan manusia berpakaian ihram, di bawah langit yang tak pernah tidur, doa seorang pemulung akhirnya diangkat tinggi, hingga ke langit ketujuh. Di antara jutaan jamaah, udara Mekah panas dan kering, namun langitnya seolah mengalirkan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata.
Di antara jutaan jamaah dari berbagai negara, Pak Raji berdiri terpaku. Tubuhnya dibalut kain ihram putih sederhana, wajahnya menengadah ke arah Ka'bah. Matanya basah, bukan karena debu atau angin gurun, melainkan oleh rasa syukur yang tak sanggup ditahan. Ya Allah, aku di sini. Di rumah Hemyu. Tempat yang hanya bisa kupeluk dalam mimpi seumur hidup. Zidane berdiri di sampingnya, memegangi bahu sang ayah. Mereka bergerak perlahan mengikuti arus tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan kaki Pak Raji yang mulai gemetar namun tetap teguh melangkah. Setiap putaran membawa kenangan, tentang istrinya yang dulu selalu mendoakan haji bersama, tentang malam-malam panjang memungut botol plastik demi sekeping recehan, dan tentang kaleng kecil yang dulu ia beri nama, tabungan haji. Tak ada yang sia-sia, batinnya lirih. Di hotel tempat mereka menginap, Pak Raji lebih banyak menghabiskan waktu untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Ia tak tertarik selfie atau belanja oleh-oleh seperti jamaah lain. Baginya, setiap detik di tanah suci adalah hadiah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia ingin menabung pahala sebagaimana dulu ia menabung receh. Namun, perjalanan spiritual ini tak selalu mulus. Hari kedua di Mekah, saat menuju tempat sa'i antara Syafa dan Marwah, tiba-tiba tubuh Pak Raji limbung. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Beberapa jamaah langsung membantu, dan Zidane dengan panik mencari tandu. "Pak, istirahat dulu ya, jangan dipaksakan," seru Zidane sambil memegangi tangan ayahnya. Namun Pak Raji hanya tersenyum lemah. "Anakku, aku sudah sampai sejauh ini. Kalau aku berhenti sekarang, aku khawatir tak sempat menyelesaikan rukun haji ini. Biarkan aku lanjut, meski pelan." Dengan tekad yang menggetarkan hati, Pak Raji menyelesaikan sa'i sambil beristirahat setiap beberapa langkah. Jamaah lain yang melihatnya banyak yang terdiam, terharu. Ada yang mendoakan dalam bahasa asing, ada pula yang menawarkan air zam-zam. Di malam harinya, Pak Raji berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak meminta umur panjang atau kekayaan. Doanya sederhana. "Ya Allah, izinkan aku menunaikan ibadah ini hingga tuntas. Jika aku Engkau panggil pun, jangan saat di tengah jalan. Tapi biarlah saat ibadahku sudah selesai. Aku tak ingin menyusahkan anakku." Hari wukuf di Arafah tiba. Pak Raji duduk di bawah tenda putih yang terasa sesak dan panas. Namun udara pengap itu tak menghalangi tangis dan doa yang mengalir dari bibirnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Wukuf adalah inti dari haji, dan Pak Raji tahu, inilah waktu paling tepat untuk meminta apa saja kepada Allah. Ia tak minta kekayaan, tak minta sehat seumur hidup. Ia hanya minta satu hal, diterima. "Ya Allah, terimalah haji ini. Meski aku bukan siapa-siapa. Meski aku datang dari tumpukan sampah dan kesunyian. Tapi aku datang membawa hati yang bersih." Langit Arafah mendung. Beberapa tetes hujan turun, dan itu dianggap banyak jamaah sebagai pertanda doa-doa diijabah. Pak Raji kembali terseduh. Zidane yang berada di samping ayahnya pun tak sanggup menahan air mata. Ia menyaksikan sendiri bagaimana sosok ayah yang dulu ia tinggalkan, kini justru mengajarinya arti keteguhan dan ketulusan dalam beribadah. Setelah wukuf, mereka melanjutkan ke Muzdalifah, lalu Mina untuk melontar jumrah. Masing-masing tahapan itu Pak Raji jalani dengan penuh kehati-hatian. Tubuhnya semakin lemah, namun jiwanya semakin kuat. Di malam menjelang akhir rangkaian ibadah haji, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pak Raji tertidur pula setelah kembali dari lontar jumrah. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berjalan di sebuah jalan panjang yang penuh cahaya. Di ujung jalan itu, terlihat seorang wanita berjilbab putih tersenyum padanya. Wanita itu bukan orang asing, itulah istrinya, almarhumah Halimah. "Istriku," lirihnya dalam mimpi itu. Perempuan itu tidak berbicara. Hanya menatap dengan mata penuh kasih, lalu menoleh ke arah Ka'bah yang tampak di kejauhan. Seolah berkata, "Engkau telah sampai. Aku bangga padamu." Pak Raji terbangun dengan napas tercekat. Ia menatap Zidane yang tertidur di sampingnya. Air mata jatuh satu persatu, dan malam itu ia kembali bersujud dalam diam. Tanpa suara, tapi penuh makna. Beberapa hari setelah ibadah haji selesai, Pak Raji dan Zidane duduk di pelataran Masjidil Haram. Orang-orang lalu lalang, tapi mereka hanya diam. "Pak," kata Zidane pelan. "Terima kasih karena sudah ajarkan aku banyak hal di sini." Pak Raji menoleh sambil tersenyum. "Aku hanya pemulung. Tapi yang kita kumpulkan di dunia bukan cuma barang bekas. Tapi juga kebaikan. Itu yang akan menolong kita pulang nanti." Zidane memeluk ayahnya erat. Oleh-oleh dari langit. Langit sore Jakarta menyambut dengan awan tipis dan udara yang sedikit gerah. Di terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, langkah kaki penumpang dari Tanah Suci bergerak perlahan, sebagian menggandeng koper, sebagian lain membawa oleh-oleh khas Mekah.
Di antara mereka, berjalan seorang lelaki tua dengan tubuh ringkih namun wajah bersinar terang. Jalah Pak Raji. Di sampingnya, Zidan menuntun pelan sambil membawa tas ransel kecil. Tak ada koper mahal atau bawaan mewah, hanya satu tas berisi beberapa botol air zam-zam, seuntai tasbih, dan segenggam tanah dari Mina yang ia simpan di kantong plastik kecil. Bapak gak bawa banyak oleh-oleh ya? Tanya Zidan saat menunggu taksi. Pak Raji menggeleng pelan. Aku cuma bawa apa yang penting. Sisanya, sudah aku tinggalkan di sana, di hati. Zidan terdiam. Ia paham maksud ayahnya. Yang dibawa pulang bukan sekadar barang, tapi perubahan. Jiwa yang baru. Hati yang bersih. Ketika mereka sampai di gang tempat tinggal Pak Raji, sesuatu yang tak biasa terjadi. Puluhan warga berdiri berjajar menyambut dengan senyum dan tangan terbuka. Ada yang membawa bunga, ada yang menggelar tikar dan spanduk bertuliskan, "Selamat datang Pak Haji Raji." Air mata Pak Raji langsung mengalir. Ia tak pernah menyangka, gang sempit yang dulu penuh cemooh kini menyambutnya seperti seorang pahlawan pulang perang. Bahkan Bu Lilis, tetangga yang dulu sering mengejek kaleng, tabungan hajinya, datang memeluk dan meminta maaf. Saya malu, Pak Raji. Dulu saya pikir Bapak cuma berhayal. Tapi ternyata, Allah angkat derajat Bapak jauh di atas kami. Pak Raji tidak banyak berkata. Ia hanya tersenyum dan memeluk siapapun yang mendekat. Sore itu, suara takbir, tahlil, dan doa menggema di gang kecil itu. Gang yang dulu penuh dengan cibiran, kini berubah menjadi tempat penuh berkah. Beberapa hari setelah kepulangan, Pak Raji mulai kembali pada kebiasaannya. Ia tetap bangun pagi, tetap bersih-bersih depan rumah, bahkan kadang masih ikut memungut sampah ringan di jalan. Zidan melarang, tapi Pak Raji menolak duduk diam. Haji itu bukan gelar untuk dipamerkan, tapi cara hidup. Kalau dulu aku cari kardus untuk hidup, sekarang aku ingin mencari kebaikan untuk akhirat, katanya. Yang berubah dari Pak Raji bukan status sosial, melainkan hatinya yang semakin lapang. Ia mulai aktif diminta berceramah ringan di musola dekat rumah. Ia bercerita bukan sebagai ustaz, melainkan sebagai saksi hidup bahwa keajaiban Allah benar-benar ada. Saya ini cuma pemulung. Tapi Allah tidak melihat bekas saya kumpulkan, Allah melihat apa yang saya sisakan untuknya. Kata-kata itu menjadi viral setelah seorang mahasiswa yang merekam ceramahnya mengunggah ke media sosial. Dalam hitungan hari, video itu menyebar luas. Pak Raji pun diundang ke berbagai tempat untuk bercerita. Tapi ia tak pernah mau menerima bayaran. Kalau cerita hidupku bisa membuat orang lain semangat, itu sudah cukup. Namun kehidupan dunia tetaplah ujian. Suatu hari, sebuah perusahaan televisi nasional datang dan menawarkan kontrak eksklusif. Mereka ingin menjadikan kisah Pak Raji sebagai film televisi. Hadiahnya besar. Ratusan juta rupiah. Zidan sempat tergoda. Tapi ia ragu mengusulkan pada ayahnya. Pak, mereka tawarkan banyak. Kita bisa renovasi rumah, bisa buka usaha, bisa. Pak Raji mengangkat tangan lembut. Nak, dulu Bapak tidak pernah berniat jadi terkenal. Bapak hanya ingin ke Mekah, bertemu Allah, dan pulang dengan hati bersih. Kalau sekarang Bapak menjual kisah itu, khawatir niat Bapak tercoreng. Zidan tertunduk. Ia mengerti. Bagi sang ayah, hidup bukan tentang kemewahan yang datang setelahnya. Tapi tentang bagaimana mempertahankan kemurnian niat, bahkan ketika dunia mulai menoleh dan menawarkan segalanya. Beberapa bulan kemudian, Pak Raji membuka warung kecil di depan rumah. Tapi bukan warung biasa. Di sana ia menyediakan kopi, teh, dan roti gratis setiap pagi untuk siapapun yang ingin mampir. Warung itu ia beri nama, Sedekah Subuh Pak Haji. Anak-anak sekolah sering mampir untuk sarapan. Tukang ojek yang belum sempat makan pagi duduk bersila di depan warung. Tak ada harga, tak ada daftar menu. Hanya sebuah kotak kecil di pojok bertuliskan, kalau mau sedekah, silakan. Kalau tak punya, bawa doa saja. Warung itu menjadi magnet kebaikan. Orang-orang dari kampung lain datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk mendengar cerita dan mendapatkan semangat dari sosok yang dulunya dipandang sebelah mata. Suatu pagi, seorang wartawan muda datang mewawancarainya. Pak Haji, apa yang paling Bapak syukuri dari perjalanan hidup ini? Pak Raji tersenyum, menatap langit yang mulai terang. Saya bersyukur karena Allah izinkan saya naik haji bukan saat saya jadi orang kaya, tapi saat saya masih jadi pemulung. Supaya saya tahu bahwa Allah melihat hati, bukan status. Ia menutup mata sejenak. Hening.
Lalu menambahkan, dan saya bersyukur karena Allah pulangkan saya ke kampung ini bukan untuk dipuja, tapi untuk melanjutkan amal. Karena sesungguhnya, haji yang mabrur baru mulai setelah pulang. Haji yang mabrur. Hari-hari berlalu seperti embun yang turun lalu menguap bersama matahari. Warung sedekah subuh Pak Haji tetap buka setiap pagi. Kadang hanya ada 2 orang duduk di sana, kadang belasan. Tapi yang tak pernah berubah adalah senyum Pak Raji yang menyambut setiap tamu, seperti menyambut tamu Allah di rumah sendiri. Usianya kini hampir menyentuh angka 80. Geraknya tak lagi gesit, tapi hatinya masih muda. Tak jarang, ia duduk di kursi kayu tua di pojok warung, menyeduh teh sendiri sambil menyapa siapapun yang lewat. Sudah salat subuh, nah? Sapanya ringan pada anak-anak sekolah. Jangan lupa doain orang tua ya, mereka tak selalu minta tapi selalu menunggu. Kata-kata Pak Raji bukan sekadar nasihat. Ia bicara dari luka dan rindu yang dulu pernah ia simpan bertahun-tahun, saat ditinggal anak satu-satunya tanpa kabar. Kini, luka itu sembuh bukan karena waktu, tapi karena keikhlasan. Zidan sendiri kini membuka usaha percetakan kecil di ujung gang. Ia tak ingin jauh dari ayahnya. Aku dulu yang lari, Pak. Sekarang aku ingin terus dekat, sampai waktunya Bapak dipanggil, ujarnya suatu malam. Suatu pagi yang dingin, langit masih kelabu dan hujan turun rintik. Biasanya, Pak Raji sudah duduk di warung, menyeduh air panas dan menyiapkan roti. Tapi pagi itu, warung masih kosong. Zidan yang lewat ke tempat itu merasa janggal. Ia masuk ke rumah ayahnya yang berada tepat di belakang warung. Pintu tak terkunci. Di dalam, Pak Raji masih di tempat tidurnya, wajahnya tenang, dan bibirnya seperti tersenyum dalam tidur. Zidan mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu sang ayah. Pak, panggilnya pelan. Tak ada sahutan. Tapi di samping tempat tidur, terbuka sebuah mushaf kecil dan secarik kertas. Kertas itu bertuliskan tangan Pak Raji. Jika aku pergi, jangan tangisi aku. Aku sudah sampai ke rumah yang lebih baik. Dan jika ada yang ingin kau teruskan, cukupkan dengan satu hal. Jangan pernah berhenti percaya bahwa Allah mendengar doa, sekecil apapun. Zidan berlutut. Air matanya tumpah. Kabar wafatnya Pak Raji menyebar cepat. Gang kecil itu kembali penuh, kali ini bukan untuk menyambut kepulangan, tapi untuk melepas kepergian. Warga berdatangan, bahkan dari kampung sebelah. Banyak yang tidak mengenalnya secara pribadi, tapi tahu kisahnya. Ia bukan cuma naik haji, ujar seorang pemuda sambil menahan tangis. Ia mengajarkan kami caranya percaya. Pemakaman Pak Raji diiringi dengan takbir lirih. Ia dimakamkan dengan kain ihram yang ia simpan sejak pulang dari Mekah. Di nisannya tertulis, Haji Raji bin Karim, yang memulung doa dan menanam iman, lalu pulang dengan tenang. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Raji, warung sedekah tetap buka. Kini dikelola Zidan dan istrinya. Nama warung tak diubah. Di dindingnya dipajang foto tua Pak Raji sedang tersenyum di depan Ka'bah. Anak-anak masih datang. Tukang ojek masih mampir. Bedanya, mereka kini duduk lebih lama. Ada yang membaca doa, ada yang sekadar diam menatap foto itu dengan rasa hormat. Satu hari, seorang remaja datang dan duduk sendirian. Ia tampak murung. Zidan mendekat dan bertanya, lagi sedih, Dik? Anak itu mengangguk. Saya bingung, hidup saya berat. Rasanya kayak gak mungkin bisa berubah. Zidan duduk di sampingnya. Ia menunjuk ke arah foto Pak Raji. Lihat orang itu. Dulu dia cuma pemulung. Tapi hidupnya berubah karena satu hal, dia gak pernah berhenti yakin sama Allah. Anak itu terdiam. Matanya mulai basah. Zidan melanjutkan, kalau kamu sedang jatuh, coba mulai dari doa. Itu yang dulu Bapak ajarkan. Warisan tak tertulis. Kisah Pak Raji tidak tercetak di buku sejarah. Tapi kisahnya terukir di hati banyak orang. Ia tidak membangun masjid besar, tidak meninggalkan warisan harta, tidak punya yayasan. Tapi ia meninggalkan contoh. Contoh bahwa jalan menuju Allah bisa dimulai dari gang sempit, dari kaleng bekas, dari doa di malam yang sunyi. Bahwa haji bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru, perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Dan Pak Raji telah sampai di tujuan itu. Dengan damai. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe
nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.